sebagaimana saya informasikan minggu lalu, untuk mendapatkan keterangan atau klarifikasi dari Virgon atas laporan dari Ibu Inara sebelumnya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami lakukan hari ini, dan poinnya adalah kami sudah lakukan juga edukasi ya untuk Bapak Virgon bahwa sebetulnya di balik siapa pemegang hak asuh, nggak boleh ada satu pihak pun yang untuk menghalang-halangi atau menutup akses untuk bisa berkomunikasi kepada anak. Ya, itu adalah haknya anak sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Wajib anak mendapatkan kasih sayang dari kedua belah pihak, siapapun pemegang hak asuhnya, atau dalam kondisi ayah dan ibu bercerai, itu dia wajib untuk mendapatkan itu. Dan kita apresiasi juga ya pada Virgon bahwa beliau juga mematuhi itu dan memberikan informasi. Sebetulnya menurut keterangan beliau tidak 100% ditutup akses sebetulnya. Jadi bahwa memang ada komunikasi yang terputus ya, tapi untuk akses 100% tidak bertemu anaknya tidak seperti itu sebetulnya. Gitu. Mungkin ini kan berkembang isu pemberitaan di media, kemudian ada kasus-kasus lain, sehingga mungkin hubungan antara Virgon dan Inara mungkin kurang baik sehingga jadi terputus. Akhirnya pun komunikasi jadi terhambat seperti itu. Poinnya adalah Bapak Virgon juga mau mematuhi, kemudian ada rencana juga untuk kedepannya ini bagaimana pengasuhan anak itu secara bersama-sama. Gitu ya. Nah Pak, mungkin ada rencana dari Komnas Anak sendiri untuk dilakukannya mediasi dan mungkin visit untuk melihat kondisi anak-anak itu seperti apa sih Pak? Pasti sejak awal kami melihat kasus ini sebetulnya masih mungkin untuk dilakukan mediasi, ya. Masih mungkin juga untuk berdamai lah ya, mengkondisikan yang terbaik untuk anak gitu ya. Saya melihat potensi itu sejak awal, makanya ketika laporan awal itu dibawa Inara masuk mau ke jalur hukum, saya langsung menyampaikan sepertinya belum sampai ke tahapan itu. Saya yakin saya bisa, Komnas Perlindungan Anak bisa untuk memediasi kedua belah pihak sehingga keinginannya Inara dan keinginan Virgon bisa sama-sama tercapai. Nah, mungkin kalau untuk rencana mediasi dan rencana visit itu sendiri akan dilakukan kapan sih Pak? Iya, jadi rencananya kita juga, saya sudah menyampaikan, ini juga bukti tugas kita, ya, tugas kita juga untuk mengetahui kondisi anak hari ini, ya kita lakukan nanti untuk kita lihat kondisi anak, nanti kita bawa tenaga ahli psikolog, ya, untuk mengetahui anak-anak itu seperti apa sih sekarang gitu dengan pemberitaan ini. Dan kami juga sebetulnya menghimbau ya agar konflik yang beredar ya, antara ayah dan ibunya tidak menyatakan ya atau tidak memberitakan ini kepada anak-anak, harus melindungi anak-anak dari pemberitaan yang tidak baik. Karena nanti kita juga menghindari ada doktrin-doktrin yang tidak baik dari salah satu pihak untuk anak itu tidak bagus untuk tumbuh kembang anak, dan itu haknya anak. Itu akan dijadwalkan kapan Pak kira-kira untuk visit? Kami rencanakan sih minggu ini, tapi waktunya nanti kami akan koordinasi dengan Bapak Virgon ya, untuk kita lakukan di mana tempatnya, dan tentu nanti mungkin kami akan supaya lebih objektif juga, kami tidak ingin juga pada saat kami melakukan tes psikolog buat anak-anak nanti tidak akan diliput sama media,
seperti itu. Kami usahakan seperti itu. Artinya kami melindungi untuk anak-anak itu supaya tidak tidak terpengaruh ya dengan pemberitaan itu. Tapi dari yang tadi sudah mungkin Cirebon ceritakan ke Bapak sendiri, dia menceritakan nggak sih untuk kondisi anak-anak yang sekarang seperti apa? Tadi nggak sampai ke pembahasan itu. Bagaimana anak-anaknya, ya dia hanya secara umum saja menyampaikan bahwa anaknya fine-fine aja gitu, tapi dia juga sebetulnya Bapak Firgon juga tetap masih punya pengharapan untuk bisa Ibu Inara juga bisa memberikan perhatian pada anaknya, karena dia menyebutkan kepada kita, saya nggak bisa sendirian, saya tetap memerlukan ibunya bagaimanapun. Ibunya anak-anak itu akan tetap sebagai ibunya anak-anak sampai kapanpun. Itu poin bagus menurut saya. Dan nanti ada langkah-langkah berikutnya, saya yakin mudah-mudahan ini bisa diterima oleh pihak Inara. Ya kalau memang konsentrasinya adalah untuk pendidikan anak, perhatian kebenaran, saya yakin Ibu Inara juga setuju lah nanti. Gitu. Tapi Pak, tadi juga terlihat ada mamanya Inara hadir kemarin, itu memang dipanggil untuk bertemu dengan Firgon atau seperti apa sih Pak? Tidak ya, tadi kita juga kaget, ini tamunya siapa, mau ketemu saya dengan situasi agenda kita hari ini. Jadi ya tadi saya menyimpulkan, saya sempat menjamu sebentar walaupun ini tetap saya layani ya. Ya kesimpulan saya ini adalah kerinduan seorang nenek ya kepada cucunya mungkin, dan harapan orang tua agar walaupun berkonflik misalnya, tapi tetap untuk memperhatikan anak-anak gitu. Artinya anak-anak itu tetap harus dapat kasih sayang dari semua pihak tentunya, baik dari neneknya, anak-anak juga ya, dari kedua belah pihak tentunya. Tapi yang neneknya keluhkan sendiri apa sih Pak? Maksudnya kan sudah berarti bisa bilang tidak bertemu cucunya berapa lama nih kalau dari info dari mamanya Inara? Kalau tadi disebutkan sekitar 2 bulan ya, 2 bulan. Saya sampaikan nanti mungkin Ibu bisa bersama-sama dengan Ibu Inara. Berarti tadi sama sekali nggak ketemu atau ada ngobrol sama Firgon sendiri ya Pak? Enggak. Berarti untuk mediasi dan visit sendiri akan dilakukan dalam waktu dekat? Ya? Dalam waktu dekat untuk visit. Gitu. Kita juga perlu memastikan dan melihat langsung kondisi anak ya. Makanya saya tidak terlalu banyak nanya ke Firgon untuk kondisi anak bagaimana hari ini gitu. Karena memang kita juga harus melihat fakta realitasnya ada di lapangan seperti apa.